Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik semua, jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Misbahuz Zolam. Ini kitab ditulis oleh ulama Indonesia, Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, salah seorang alim Indonesia yang lama di Mekah dan pada akhirnya belajar dan mengajar di Madrasah Darul Ulum di Mekah Al-Mukarramah. Dan Madrasah Darul Ulum ini dalam sejarahnya lahir karena ada konflik antara orang Indonesia atau orang Nusantara secara umum dengan masyarakat lain sesama thalibul ilmi sebenarnya ya, di Madrasah Saulatiyah. Jadi dulu di Mekah ada dua madrasah besar, Madrasah Al-Falah dengan Madrasah Saulatiyah. Dan ini dua madrasah ini sekarang di Saudi Arabia sudah tinggal sejarahnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bagian dari lulusan Saulatiyah. Nah, pasca dari zaman keduanya ada konflik internal di Madrasah Saulatiyah ini. Lalu kemudian muncul madrasah baru yang kita sebut dengan Madrasah Darul Ulum yang diinisiasi salah satunya adalah oleh orang Palembang juga, Habib Al-Musawwah, kemudian dibantu dengan ulama-ulama yang lainnya sampai akhirnya Syekh Yasin Al-Padani. Lalu kemudian juga yang terlibat di dalam mengembangkan dan membesarkan Madrasah Darul Ulum ini adalah Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq Palembang, dan termasuk akhirnya Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar juga menjadi bagian yang terlibat dalam membesarkan Madrasah Darul Ulum. Nah, karena dulu orang-orang Indonesia belajarnya di Saulatiyah, setelah munculnya Darul Ulum, akhirnya pasca kemunculan Darul Ulum, orang-orang Nusantara terutama itu kalau ke Mekah belajarnya ke Darul Ulum. Jadi ini salah satu di antara ulama kita, alim Indonesia yang punya kontribusi dalam dunia akademik terutama, dan di antara buku yang beliau wariskan kepada kita semua adalah kitab Misbahuz Zolam. Saya punya dalam versi 4 jilid sebagai penjelas dari kitab hadis Bulughul Maram. Dan kitab Bulughul Maram ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama bermazhab Syafi'i yang mengumpulkan dalil-dalil hadis yang biasanya dipakai oleh mazhab Syafi'i saat mereka berbicara tentang hukum Islam atau hukum fikih. Dan Misbahuz Zolam ini adalah satu di antara syarah yang menurut kami pribadi bagus untuk dibaca. Kenapa bagus untuk dibaca? Yang pertama karena kitab Bulughul Maram
Penulisnya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini bermazhab Syafi'i. Lalu kemudian kitab Misbahuz Zalam yang ditulis oleh Ki Haji Muhammad Muhajirin Amsar, ini juga bermazhab Syafi'i. Kitab Syafi'i dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah. Menurut saya ini sangat fair, karena ada banyak dalam dunia akademik kitab mazhab Syafi'i dijelaskan oleh, dalam tanda kutip, pembenci Syafi'iyah. Maka yang nanti akan kita dapatkan kalau model pembelajaran seperti itu, kitab-kitab mazhab Syafi'i ini akan dikoreksi oleh pensyarah berikutnya. Dan ini dalam dunia akademik memang sebenarnya biasa-biasa saja. Cuma kadang-kadang ada beberapa ketidakfairan saat berbicara tentang kutub Syafi'iyah, karena yang menjelaskannya bukan bermazhab Syafi'i. Disinilah kadang-kadang terjadi misalnya beberapa kesalahan akademik yang menurut kami pribadi sangat fatal. Misalnya sampai merubah sebagian dari diksi atau kalimat yang ada di dalam beberapa kutub Syafi'iyah, dan itu terjadi tahrif namanya ya. Di redaksi asli dalam mazhab Syafi'i misalnya seperti apa, lalu kemudian dijelaskan, ada semacam koreksi, dicoret, lalu kemudian dikasih footnote bahwa yang dimaksud oleh penulis bukan itu, tapi yang benar adalah ini. Dan ini adalah sangat subjektif, tidak berdasarkan sesuai dengan naskah asli dari beberapa kitab yang pernah terjadi, dan ini sudah mafhum ya terhadap beberapa oknum yang kadang-kadang melakukan pemalsuan, perubahan pada kitab-kitab Syafi'iyah. Dan ini juga lah yang akhirnya dulu pernah kita bicarakan, kalau mau fair misalnya membawa nama ulama Syafi'iyah dari awal sampai habis, kiranya juga berjalan sesuai dengan aturan di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Misalnya ada banyak lembaga pendidikan mengatasnamakan Imam Asy-Syafi'i, sekolah Imam Asy-Syafi'i, pesantren Imam Asy-Syafi'i, perguruan tinggi Imam Asy-Syafi'i. Coba lihat di dalamnya, apakah di dalamnya sejalan dengan ide pemikiran Imam Syafi'i, atau justru di dalamnya adalah mengoreksi pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan itu sekali lagi tidak fair ya. Baik, ini muqaddimah awal. Sebagai muqaddimah yang kita berikan untuk kemudian kita masuk ke hadis-hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Misbahuz Zalam, dan kita masih berbicara dan masih melanjutkan pada pembahasan bab azan dan iqamah. Hadis yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilalin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, idza azzanta fatarassal wa iza aqamta fahdur waj'al baina azanika wa iqamatika qadra ma yafrugul akilu min aklihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, idza azzanta fatarassal, jika kamu azan fatarassal, wat tarassul fil qiraati al imhalu fiha. Kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, yang dimaksud dengan tarassal di sini adalah al-imhal. Al-imhal di sini maksudnya adalah pelan, tidak cepat. Pelan. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu tarassal, pelan. Wa huwa atau huwa tahqiqu la ajalata fiha. At-tahqiq di sini maksudnya adalah artikulasinya jelas. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, jelas dia.
per hurufnya jelas. At-tahqiq. As-salatu khairum minan naum. Jelas, as-salatu khairum minan naum. Orang yang mendengarnya jelas. Kha atau alif, lam, shad, lam, itu jelas. At-tahqiq la ajalata fiha. Idza azanta fatarassal. Wahai Bilal, kalau kamu berazan maka pelan-pelan dan kemudian artikulasinya harus jelas. Kosakata yang disebutkan huruf-hurufnya juga harus harus jelas. Wa iza aqamta fahdur, tapi jika kamu iqama fahdur. Fahdur ini kalau dalam baca Al-Qur'an al-hadar. Bacaan al-hadar adalah bacaan cepat. Jadi dia boleh dicepatkan. Fahdur. Ai fa'asri', kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, fa'asri', cepatkan. Waj'al baina adzanika wa iqamatika qadra ma yafrugul akilu min aklihi, dan jadikanlah, ij'al, buatlah, baina adzanika wa iqamatika, antara azanmu dengan iqamatmu, qadra ma yafrugul akilu min aklihi, durasi, space yang kira-kira kalau orang sedang makan cukup untuk dia menyelesaikan makannya. Jadi kira-kira kalau misalnya ada orang yang azan, saat orang azan itu orang itu lagi makan, maka berikanlah durasi dari azan ke qomat itu kira-kira orang itu selesai dari makannya. 5 menit selesai nggak kira-kira? Kalau baru nyuap tidak sudah mungkin ya. Mungkin 7 menit. Apalagi kalau lauknya panas, mungkin tidak sudah 5 menit. 10 menit mungkin. Kalau 10 menit mungkin. Oke, berarti 10 menit. Apalagi kalau baru nak beli, lama itu. Orang azan baru nak beli makan, baru nak nyari nasi bungkus. Nah, itu yang seperti itu kelebihan kalau mau ditunggu. Jadi kita nunggunya yang lebih cepat. Baik, ini hadis yang pertama. Jadi ada 3 faedahnya. Yang pertama, azannya pelan dan azannya harus tahqiq, suaranya jelas, huruf-hurufnya jelas. Yang kedua, iqomahnya agak lebih cepat. Dan yang ketiga adalah antar azan dengan iqomah berikan space waktu. Walaupun dalam hal ini adalah azan maghrib ya, secara umum, karena ini hadisnya berlaku umum. Kalaupun seandainya di sebagian masjid tidak terbiasa melaksanakan qobliyah maghrib, walaupun sebenarnya dalam mazhab Syafi'i qobliyah maghrib ada, tapi kalaulah seandainya misalnya selama ini di beberapa musola di Palembang ini terbiasa tidak ada jedah antara azan dan iqomah saat maghrib, memang tetap lebih utama diberikan jedah. Tetap lebih utama diberikan jedah. Minimal menunggu orang yang sedang OTW ke masjid. Karena tidak semua orang datang ke masjid sebelum orang azan. Paling banyak orang datang ke masjid itu paling banyak saat azan dan paling banyaknya lagi setelah azan. Ya, ini juga bagian dari fenomena yang ada di masyarakat kita. Mungkin termasuk kita juga yang kalau datang ke masjid setelah azan. Gitu kan. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, la yu'azzinu illa mutawaddiun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian atau janganlah salah seorang di antara kalian ada yang azan illa mutawaddiun, kecuali dia sudah berwudu. Kecuali dia sudah berwudu. Kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, istadalla fihi Syafi'iyyatu anna an-nahya huna litanzih fayakrahu lil muhdits al-adhan. Di dalam mazhab Syafi'i, hadis ini
larangan ini dimaknai bukan dengan haram, tapi dengan makruh. Artinya kalau seandainya ada orang yang sedang berhadas kecil, terutama kalau dia azan, maka hukumnya makruh. Jadi azan saat dalam keadaan berhadas kecil itu makruh. Qala al-Qailubi, Al-Qailubi mengatakan, wa yakrahul azan lis-salati minal muhdits. Yang makruh itu adalah azan untuk solat bagi yang sedang berhadas kecil. Fa fuhima minhu annal azana li ghairi salati ka azanil mauludi la yukrah lil muhdis wa huwa kadzalika. Maka difahami jika azan untuk solat bagi orang yang berhadas itu makruh, maka berarti sebaliknya azan untuk difahami azan untuk di luar solat berarti tidak makruh saat dalam keadaan berhadas. Misalnya azan untuk bayi yang baru dilahirkan. Di dalam mazhab Syafi'i ada kesunnahan azan mengazani bayi yang dilahirkan. Telinga sebelah kanan diazankan dan telinga sebelah kiri diiqamahkan. Berarti difahami dari hadis ini untuk azan anak yang baru lahir tidak jadi masalah, tidak apa-apa misalnya dalam keadaan berhadas. Walaupun tetap lebih utama sebelum azan untuk yang bukan sholat tetap diutamakan dalam kondisi berwudu. Jadi ngambil wudu dulu. Kalau ada istri yang lahiran, terus suaminya menunggu di luar, kemudian lahir bayi dan bayinya mau diazankan, maka bagusnya tetap sang suami berwudu terlebih dahulu, baru kemudian dia azan. Ya kira-kira mesti ada pembeda antara azan yang tidak berwudu dengan azan orang yang berwudu. Juga sama seperti mesti ada beda antara zikirnya orang yang sedang berwudu dengan zikirnya orang yang tidak berwudu. Sama juga lah dalam dunia thalabul ilmi akan ada beda, terutama beda di ruh ya. Akan ada beda kalau guru yang mengajar sebelumnya berwudu dengan guru yang mengajar dalam keadaan berhadas. Makanya di antara adab belajar dan mengajar, terutama adab belajar dan mengajar ulumus syar'iyyah, ilmu-ilmu syariat, disunnahkan gurunya menyampaikan ilmunya dalam keadaan berwudu. Disunnahkan walaupun pembelajarannya di kelas. Saya belajar tauhid, belajar akidah, belajar tafsir, belajar fikih, ini gurunya seharusnya dalam keadaan berwudu. Karena akan ada beda pengaruh terutama dari sisi ruhnya ya, ruh seorang guru. Ada yang mengatakan begini, yang penting di sekolah itu adalah adanya buku misalnya ya. Tapi ada yang mengatakan ada yang lebih penting dari buku yaitu guru. Dan ada yang lebih penting daripada guru yaitu ruhnya guru. Pembawaan spiritualnya guru itu lebih penting dari fisik guru itu sendiri. Ada banyak orang yang hebat yang belajar mengajar dengan buku yang biasa-biasa baik, dengan buku yang biasa-biasa saja. Para kiai-kiai dan ustadz-ustadz kita dulu di daerah-daerah, kalau kita tanya belajar buku fikihnya apa? Sebagian besar yang saya temui ya di daerah-daerah, pelajaran buku fikih mereka itu dua. Satu adalah Safinatun Najah, Syekh Salim Al-Hadrami, bukunya tipis, sekali pertemuan selesai sebenarnya. Tapi kenapa akhirnya pembelajar Safinatun Najah ini kok beda pembawaannya, kok bermanfaat sekali di masyarakat? Mungkin saat mereka belajar Safinatun Najah ini, mereka belajarnya dengan ruh yang berbeda. Muridnya masuk dengan berwudu, gurunya yang mengajarkan juga dengan berwudu. Terus terang ini kitab Safinatun Najah kalau dibaca sekali duduk bisa sebenarnya selesai. Nah, dibandingkan dengan misalnya sebagian dari pembelajar sekarang yang menghabiskan
buku-buku yang besar tapi kebermanfaatannya di masyarakat biasa-biasa baik, atau bahkan tidak dipakai dalam tanda kutip ya, atau bahkan orang itu tidak dipakai di masyarakatnya. Mungkin ya, ini salah satunya adalah pembawaan saat mereka belajar dan mengajar. Nah, setelah kitab Safinatun Najah, apa yang paling banyak dipelajari oleh masyarakat kita? Matan takrib. Matan takrib agak tebal sedikit. 2 kali pertemuan selesai sebenarnya kalau mau dihabiskan. Kalau mau dihabiskan dengan cara cepat. Nah, cuma lagi-lagi kenapa 2 kitab ini sangat populer di masyarakat dan orang-orang yang belajar mengajarnya itu biasanya dipakai di masyarakat, dijadikan tetua di masyarakat, itu karena mungkin saat mereka belajarnya dengan cara yang seperti ini. Dimulai dengan berwudu terlebih dahulu. Jadi mengagungkan ilmu pengetahuan sebelum belajarnya dengan berwudu terlebih dahulu, itu akan beda secara ruh spiritualnya. Ini sudah banyak testimoninya ya dari para ulama. Termasuk Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah, saat beliau menulis kitab Sahih Al-Bukhari, beliau tidaklah menulis 1 hadis kecuali dimulai dengan berwudu terlebih dahulu dan salat sunnah 2 rakaat. Itu kenapa misalnya kitab Imam Al-Bukhari sampai sekarang masih terus ada, atau bahkan lebih kecil dari Imam Al-Bukhari. Kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang berisikan 42 hadis ya. Sampai sekarang ini kitabnya kecil. Jadi hafalan wajib setiap orang. Kenapa kitab kecil ini kok bermanfaat sekali? Ruhnya yang beda. Coba sekarang misalnya hasil skripsi, tesis, disertasi orang. Kemana larinya? Karena mungkin pembawaan saat nulisnya beda saat para ulama kita menulisnya. Kitab Matan Jurumiyah, kitab Nahwu, tipis sekali. Sampai sekarang masih terus dipelajari orang, tipis sekali. Nah, ini kalau dalam bahasa kitanya ditirakati. Jadi para ulama kita dulu kalau menulis itu ditirakati. Bagaimana buku ini jadinya bermanfaat, jadinya ikhlas dan jadinya tahan lama. Kitab Matan Abi Suja itu umurnya sudah hampir 1000 tahun. Umurnya sudah hampir 1000 tahun. Di mana ada karya ilmiah umurnya sudah 1000 tahun masih dipakai orang. Jangankan 10 tahun, jangankan 1000 tahun. Setahun sudah hilang, mana tulisannya? Mana tulisannya? Ada banyak jurnal yang ditulis oleh akademik sekarang. Kemana larinya? Maksudnya kebermanfaatannya di mana? Apakah hanya sebatas untuk menyelesaikan tugas dosen, tugas kuliah, setelah itu selesai? Atau ada tindak lanjut yang membuat tulisan jurnal itu akhirnya terus bermanfaat? Ya mudah-mudahan ya, siapa tahu salah satunya salahnya adalah saat menulisnya tidak menghadirkan nuansa seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini kata Muhammad atau Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, berwudu sebelum azan untuk sholat itu hukumnya sunnah, dan bagi yang azan dalam keadaan tidak berwudu maka hukumnya makruh. Hadis yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Walahu an Ziyad ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man adzana fahuwa yuqimu. Siapa yang azan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang azan maka dialah yang iqamah. Siapa yang mengumandangkan azan maka dialah yang mengumandangkan iqamah. Fihi, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, dilalatun zahiratun ala man azana fahuwa yuqim. Ini secara tekstualis bisa dipahami bahwa siapa yang azan maka dia yang iqamah. Wa qad ittafaqa ahlul ilmi ala jawazi kaunil muqimi ghairil muazzin. Tetapi hadis ini
walaupun secara eksplisit menyebutkan bahwa siapa yang azan dia yang iqamah, lagi-lagi ini tidak wajib, ini kesunnahan yang kalau dikerjakan bagus. Tapi kalau seandainya yang azan berbeda dengan yang iqamah, orangnya orang lain, maka dalam hal ini boleh-boleh saja. Wattafaqu ahlul ilmi ala jawazi kaunil muqimi ghairil muazzin. Wa innamal khilafu fil aulawiyah. Yang menjadi perbedaan itu adalah prioritasnya. Tetap prioritasnya itu adalah siapa yang azan dia yang iqamah. Hadis yang keempat, wari Abi Dawud min hadisi Abdullah ibn Zaidin radhiyallahu anhuma annahu qala. Ana, kata Abdullah bin Zaid, saya ra'aituhu yakni al-azan. Wa ana kuntu uriduhu qala fa'akim anta. Jadi saat awal mula disyariatkan azan itu, ini syariat azan ini diantaranya adalah lewat mimpi dari para sahabat. Banyak para sahabat yang bermimpi tentang azan dan iqamah. Ini sudah kita singgung di dalam beberapa pertemuan yang lewat. Nah, termasuk yang bermimpi itu adalah selain dari Umar bin Khattab, ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid. Kata Abdullah bin Zaid, saat mendengar ada orang azan, saat Abdullah bin Zaid menceritakan bahwa dia punya mimpi ada yang mengajari lafaz-lafaz azan, ada yang mengajari lafaz-lafaz iqamah. Terus kata Rasulullah SAW ngomong dengan Abdullah bin Zaid, kau ajarkan kalimat-kalimat ini kepada Bilal, minta Bilal untuk azan. Nah, kata Abdullah bin Zaid, sebenarnya saat saya mengajarkan lafaz ini ke Bilal, saya itu kepinginnya saya yang melafazkannya, saya yang azannya. Tapi Rasulullah SAW malah memerintahkan Bilal untuk azan. Akhirnya yang terjadi adalah Bilal yang azan. Wa ana kuntu uriduhu, sebenarnya saya yang kepingin. Nah, qala, lalu kemudian kata Rasulullah SAW, fa'akim anta, Bilalnya yang azan, kamunya yang iqamah saja. Jadi ini hadis yang kedua ini pengikat hadis yang pertama, bahwa memang dalam kaidah standarnya yang azan dialah yang iqamah, tapi dalam praktiknya ada sahabat yang azannya Bilal, iqamahnya orang lain. Mungkin ini salah satu alasannya karena kondisional. Kondisionalnya karena Abdullah bin Zaid ini termasuk yang kepingin berazan, tapi karena ada yang dianggap lebih utama untuk azan, akhirnya Rasul minta Bilal yang azan. Nah, iqamahnya baru Abdullah bin Zaid. Ini bel jam 6 apa bel syuruk? Bel jam 6 ini ya. Dikit lagi. Baik, itu yang hadis yang keempat. Hadis yang kelima, bismillahirrahmanirrahim. Terakhirlah ini insyaallah. Atau jangan? Belum. Kita cepatkanlah, kita habiskan bab azan supaya pekan selanjutnya 2 pekan lagi kita pindah bab. Hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muazzinu amlaku bil azani wal imamu amlaku bil iqamah. Al muazzin, orang yang azan, muazzin amlak bil azan. Orang yang azan itu dia punya kuasa dalam azannya. Maksudnya kapan dia mau azan dia punya kuasa. Terutama orang yang sudah ditunjuk sebagai muazzin. Karena orang yang sudah ditunjuk sebagai muazzin, dia punya prioritas. Tugasnya adalah memonitori waktu. Kalau matahari sudah terang, ini sudah zuhur belum? Dia yang harus pertama sekali bertanggung jawab dalam waktu sholat. Makanya orang yang muazzin itu dia yang harus bertanggung jawab kapan dia harus azan. Jangan nanya ke yang lain, jangan. Dia yang harus bertanggung jawab. Wal imamu amlaku bil iqamah, sedangkan imam dialah yang punya tanggung jawab untuk iqamat atau belum. Jadi aslinya dulu di zaman Rasulullah SAW modelnya memang begitu. Orang yang azan dia yang bertanggung jawab untuk azan. Sedangkan untuk iqamah bukan azannya yang punya, bukan muazzinnya yang punya tanggung jawab, tapi imamnya. Kalau kata imamnya qomat.
Kalau kata imamnya nanti, aslinya begitu. Dan begitu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sepanjang beliau ada, terutama di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi Rasulullah SAW menerapkan pola seperti ini. Kalau azan, tidak usah nanyo lagi, azanlah saat dirasa sudah masuk waktu sholat. Tapi kalau iqamat, jangan iqamat dulu kecuali atas izin Rasulullah SAW. Nah, tetapi karena seiring berjalannya waktu, akhirnya untuk azan, ya memang yang paling berhak adalah muazinnya. Dia akan melihat waktu, jam, dan untuk iqamahnya biasanya disepakati. Karena biasanya yang terjadi di masyarakat, terutama di masjid-masjid ya kadang-kadang kita punya imam tetap, tapi imam tetap kita ini juga tidak seketat misalnya kehadirannya full 100% di sini. Biasanya imam tetap kita ada jalan-jalannya dulu kemana-mana misalnya. Sehingga kadang-kadang imamnya juga sedikit banyak ada telatnya misalnya ya. Maka kalau menyandarkan iqamah ke imam tetapnya sekarang ini misalnya agak kurang maksimal. Akhirnya dibikinkan semacam kesepakatan dan ini sah-sah saja antara azan dengan iqamah dibuat space waktu yang sudah disepakati. Ada imamnya atau tidak ada imamnya yang sudah datang, minimal dia sudah menyepakati bahwa waktu iqamahnya adalah sekian menit dari azan. Nanti kalau sudah iqamah, imam tetapnya belum datang, ya nanti baru diganti dengan imam pengganti. Nah, kalau di Masjidil Haram mungkin misalnya, karena di Masjidil Haram sangat ketat sekali. Kehadiran imamnya diabsen, diabsen. Kalau imamnya telat dikurangi. Kalau imamnya tidak masuk dipotong gaji. 3 kali tidak masuk dipecat misalnya ya. Itu mungkin diberlakukan untuk Masjidil Haram. Tapi kalau untuk masjid-masjid lain biasanya agak lebih longgar. Imamnya dipersilakan nak kemana silakan, nak ngajar di luar silakan. Nah mungkin misalnya maghrib dan isya terutama atau subuh misalnya baru hadir di lokasi misalnya. Ini hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a'u bainal azani wal iqama, doa tidak akan tertolak antara azan dan iqamah. Saya kira ini hadisnya jelas, secara teks juga jelas, dan Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar juga tidak banyak komentar dalam hadis ini. Intinya adalah di antara waktu istijabah berdoa itu adalah antara azan dengan iqamah. Sekurang-kurangnya doa yang dimaksud itu adalah doa di hadis berikut ini, dan ini menutup kajian kita pada pagi hari ini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa yang berkata, siapa yang berdoa setelah mereka mendengar azan sebelum orang iqamah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah hallat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang berdoa setelah orang selesai azan sebelum iqamah, doanya adalah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma dan seterusnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, orang itu akan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Nah, kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, sekurang-kurangnya inilah doa yang harus diprioritaskan antara azan dan iqamah. Jangan sampai, walaupun boleh, jangan sampai doa azannya tidak dibaca, tapi doa minta rumah, minta rezekinya lancar sekali bacanya. Yang itu dulu baca, doa sudah azan itu dulu yang dibaca. Karena itu yang paling prioritas. Kalaulah seandainya mencukupkan diri dengan doa setelah azan itu baik, tanpa diisi dengan doa-doa yang lain, itu saja sebenarnya sudah sangat maksimal. Karena kebutuhan kita dengan syafaat Rasulullah SAW itu melebihi dari kebutuhan kita untuk sekedar memenuhi hak-hak duniawi. Jadi boleh panjang-panjang berdoa setelah azan dan iqamah, boleh, tapi
prioritaskan doa setelah azan terlebih dahulu. Jangan sampai nanti misalnya orang azan kita masih sibuk dengan aktivitas kita, doa setelah azan tidak sempat, habis itu kita masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah subuh, habis itu kita berdoanya panjang sekali. Boleh, tapi itu tidak prioritas. Yang prioritas itu adalah memulainya dengan doa setelah azan. Jadi ini penutup kita di pagi hari ini dalam bab azan di kitab Misbahuz Zuram yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar. Jika ada yang pengen ditanyakan terutama seputar bab azan atau seputar yang tadi kita bicarakan atau seputar yang lainnya yang mungkin bisa saya jawab, kami persilakan sebelum kita istirahat dan sebelum kita melaksanakan agenda masing-masing selanjutnya. Kami persilakan. Ustaz, kalau yang doa tadi itu memang dibutuhkan gitu. Tapi kalau yang mengulang ini lafaz azan yaitu sudah itu manfaatnya apa dan bagaimana dengan orang kalau yang orang lagi azan dia sibuk ngobrol. Oke. Ada yang tidak peduli atau ada yang berbaring. Ada yang coba tolong jelaskan itu. Oke, yang pertama sebenarnya sudah kita bahas di 2 pekan atau 1 bulan yang lewat. Yang pertama menjawab azan itu khilafiyah di antara para ulama apakah wajib atau dia sunnah. Ini khilafiyah di antara para ulama. Kita anggap misalnya kita ambil pendapat yang paling ringan misalnya menjawab azan itu hukumnya sunnah. Menjawab dengan lafaz. Saat orang menyebut Allahu Akbar, kita yang mendengarnya mengucapkan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah juga sama. Saat orang mengucapkan hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah juga sama. Nah, saat orang mengucapkan as-shalatu khairum minan naum, jawabannya kalau di dalam mazhab Syafi'i, shadaqta wa barirta. Boleh wa barorta, tapi wa barirta dinilai lebih fasih. Shadaqta wa barirta. Sudah kita bahas 2 pekan kemarin. Tapi kalau shadaqta wa barorta boleh. Kemudian kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, kita juga mengucapkan la ilaha illallah. Adapun tambahan Muhammadur Rasulullah SAW itu bagus-bagus saja karena menggabungkan antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah SAW. Ini adalah satu kesatuan yang sebenarnya memang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau syahadat kita cuma asyhadu an la ilaha illallah dianggap kurang, harus butuh wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian setelah itu berdoa. Nah, apa fadilahnya? Di antara fadilahnya adalah siapa yang menjawab azan dari awal sampai habis, kemudian dia ditutup dengan doa. Apa kemarin fadilahnya? Ada yang masih ingat enggak? Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga untuknya gitu. Ini di antara fadilahnya. Maka berikutnya kalau ada orang yang lagi azan terus kemudian orang masih sibuk dengan obrolan, hukumnya gimana? Hukumnya minimal tidak berdosa, tapi sekurang-kurangnya tidak bagus untuk dirinya terutama ya, tidak bagus untuk dirinya. Ada sebagian dari ulama yang mengkhawatirkan, begini, jika ada orang azan dan kita tidak peduli dengan azannya, nanti dikhawatirkan telinga kita ini sulit menerima kebenaran. Ya kalau suara azan tidak didulikan, suara siapa lagi yang harus didulikan, diperhatikan. Nah itu, dan bagi siapa yang misalnya pengen menjadikan dirinya lebih bagus lagi, memang seharusnya sejak azan diperdengarkan sampai akhirnya sholat didirikan, ini sudah harus tenang ya, sudah harus tenang. Kalaupun seandainya ada obrolannya sudah harus mulai agak dikurangkan. Kalaupun seandainya berbicaranya suaranya misalnya agak lantang, sudah harus diturunkan. Sampai akhirnya dia berwudu, setelah berwudu sudah harus lebih tenang lagi. Bahkan sudah harus dikurangi ngobrolnya dari wudu ke kita melaksanakan
sholat. Dengan demikian kata sebagian ulama, terutama ini saya dengar langsung dari Habib Umar ya. Kata Habib Umar, kalau misalnya kita sudah wudu, dikurangilah ngomongnya atau bahkan nggak usah ngomong lagi, sibukkan diri dengan zikir, baru kemudian masuk ke sholat. Karena itu bagian dari muqaddimah penting yang membuat khusyuk dalam sholat. Di antara khusyuk dalam sholat itu harus dimulai dari setelah berwudu. Kalau setelah berwudu kita bagus pembawaannya, sampai akhirnya sholat dilaksanakan, itu mudah-mudahan kekhusyukannya dapat. Tapi kalau menjelang takbiratul ihram baru selesai dari kerjaan-kerjaan, biasanya akan beda kekhusyukannya saat memulai ibadah sholat. Kira-kira itu Pak jawabannya. Boleh yang lain, ini ada mikrofon satu di sini. Di belakang dulu nggak apa-apa? Di belakang. Ya, yang pertama ada nggak riwayatnya Ustaz? Karena ada yang mengatakan bahwasanya Bilal itu kalau azan dengan irama Hijaz dan Rasulullah ketika imam dengan irama Jiharkah. Itu yang pertama. Yang kedua, seumur hidup saya ini belum pernah terdengar pas lapas azan itu terkait lapas asyhadu anna Muhammad Rasulullah terus ada sayyidinanya. Tapi dalam salawat sering ditambah sayyidina, bahkan dalam salat juga. Karena dalam hadis kan itu enggak pakai sayyidina ketika salawat, tapi dalam salat ditambah sayyidina. Ketika azan enggak ada sayyidinanya. Apa memang ada larangannya yang kuat? Bagaimana? Wallahu a'lam. Mohon pencerahannya. Oke. Makasih Ustaz. Oke. Yang pertama terkait dengan nada-nada. Karena nada-nada ini perpindahannya adalah perpindahan lisan ya. Ini adalah tradisi lisan. Maka kalau dia tradisi lisan, sulit bagi kita untuk memastikan bagaimana corak nada yang dulu pernah dikeluarkan dari mulut Rasulullah SAW, juga yang dulu misalnya disuarakan oleh Bilal bin Rabah. Kalaulah seandainya misalnya ya, ada misalnya isyarat-isyarat, ada misalnya perkataan-perkataan ulama misalnya ya. Saya juga belum bisa memastikan. Kata Ustadz Abdul Somad UAS, di Brunei itu ada satu buku yang menyebutkan bahwa irama bacaan Rasulullah SAW itu lebih dekat ke jiharka. Yang pertama, omongan dari Ustadz UAS ini saya yakin ada di Brunei. Tinggal nanti dicek saja nanti di Brunei itu bukunya yang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun seandainya memang ada bukunya, saya masih dalam taraf meyakini ini dalam ranah dugaan. Dalam ranah dugaan. Nah, sekarang dugaan jiharka, apakah jiharka versi sekarang dengan jiharka versi dulu sama? Itu juga kabur. Karena jiharka sekarang ini tidak bisa kita pastikan apakah jiharka sekarang ini adalah jiharka yang dulu. Karena sudah 1400 tahun lebih ini, jangankan 1400 tahun, dalam kurun waktu dari 1964 ya, mulai dari MTQ pertama kali masuk di Indonesia itu sekitar 1960-an. Dari 1960 ke sekarang saja itu irama-irama itu sudah mengalami pergeseran yang luar biasa. Irama nahawan, jiharka, sika, soba, bayati dan seterusnya ini mengalami perubahan yang signifikan. Aransemen ya. Aransemen dari para pecinta lagu ini perubahannya luar biasa. Nah, bisa jadi ini dugaan, bisa jadi irama-irama yang dibawakan oleh Imam Masjidil Haram bisa jadi ini yang agak terjaga dari sisi aransemennya, bisa jadi ya. Maka kalau antum mendengarkan misalnya Syekh Bandar Balila, ini termasuk dari qari di Masjidil Haram, qari yang juga menguasai lagu-lagu. Coba nanti search di internet misalnya irama jiharka spasi Syekh Bandar Balila, nanti akan keluar irama jiharkanya. Irama Hijaz Syekh Bandar Balila akan keluar. Kalau yang imam-imam yang lain bagi saya pribadi ya, tidak sepakar Syekh Bandar Balila dalam nagomnya. Kalau misalnya Syekh Sudes itu iramanya satu. Syekh Sudes iramanya cak itulah.
Tapi kalau Syekh Bandar Balila, beliau bisa memposisikan. Kalau lagi misalnya sholat di Masjidil Haram, kalau yang imamnya Syekh Bandar Balila, saya senang sekali. Kadang-kadang kalau beliau imamnya maghribnya lain, isya-nya lain, subuhnya lain, nadanya lain. Nah, mungkin saja dari irama-irama Syekh Bandar Balila ini bisa kita misalnya menduga-duga jangan-jangan mungkin ini pakem-pakem yang tidak berubah dari dulu. Jadi saya dalam taraf nada-nada dan lagu-lagu ini, saya pribadi juga meragukan dalam arti untuk memastikan bahwa kalau ijazah kalau nada azannya Bilal nada Hijaz, kalau nada tilawahnya Rasul adalah nada jiharka. Kalau memastikan saya tidak sepakat. Tapi kalau seandainya menduga mungkin, karena ini adalah tradisi lisan yang sulit diprediksi. Tidak ada rekaman, tidak ada voice dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam lafaz azan memang begitu adanya. Memang begitu adanya. Adapun kalau seandainya ditanya, kenapa rata-rata Rasulullah SAW mentakrir itu menyetujui, meminta untuk kalau menyebut nama beliau jangan menggunakan atau tidak ada kosakata sayyidina. Saya memahaminya secara pribadi begini. Pertama, Rasulullah SAW itu tidak senang orang terlalu membesar-besarkan. Baru-baru ini kan ada guru besar, rektor UII ya, bikin surat resmi. Kalau menulis nama saya dalam format apa saja, kecuali dalam ranah akademik, tolong gelar profesor doktornya jangan ditulis. Ini baru-baru ini ya, sekitar 2 minggu yang lewat mungkin ya, atau 3 minggu yang lewat. Nah, samalah Rasulullah SAW, bukan sama. Rasulullah SAW termasuk pribadi yang kalau menyebut nama beliau itu kata Rasulullah SAW biasa-biasa belah. Ibarat ini hanya untuk mendekatkan ya. Misalnya saya pribadi misalnya, kalau ada orang, kalau saya ngisi tausiah misalnya, Ustadz tolong tulis namanya, saya tulis nama saja. Kayak biasanya MC ngomong, Ustadz gelarnya apa? Udah usah lah saya bilang, sebut saja namanya. Nah biasanya MC ini tidak dapat dari saya, nanya ke yang lain dia, siapalah gelar Ustadz Said. Nanti saat menyebutkan ada gelarnya. Nah kalaulah sudah ada gelarnya, nak mau lagi kan. Jadi ibaratnya dari Rasul tidak ada kata Sayyidina. Terus kalau ada orang nambah Sayyidina, apakah Rasul marah? Rasul membiarkan. Disinilah letak bahwa penambahan Sayyidina itu tidak pernah dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena penambahan itu adalah penambahan yang tidak menyalahi syariat, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga secara pribadi tidak komentar saat ada yang melakukan penambahan-penambahan seperti itu. Ini kalau dalam pembahasan para ulama disebut dengan apakah al-adabu aula minal littiba. Rasul ngomong misalnya begini, Rasul ngomong A, boleh enggak kita tidak melakukan A tapi kita melakukan B. Contohnya begini, dalam perjanjian Hudaibiyah antara kaum musyrikin dengan Rasulullah SAW, di perjanjian itu ditulis, ini perjanjian antara orang musyrik dengan Rasulullah, dengan Muhammad Rasulullah. Kata orang musyrik, wahai Nabi, untuk poin pertama kami tidak setuju dengan diksi ini perjanjian dari musyrik dengan Rasulullah. Kami tidak setuju kata Rasulullah, hapus katanya. Tulis Muhammad baik. Ini perjanjian antara orang musyrik dengan Muhammad. Terus kata Rasulullah ngomong dengan para sahabat, hapus kalimat Rasulullah. Ini omongan Rasul, hapus kalimat Rasulullah. Sekarang apa yang terjadi di lapangan? Apakah sahabat yang menjadi sekretaris menghapusnya? Enggak dihapus. Apakah dalam hal ini sahabat menentang perintah Rasul, bahwa Rasul menyuruh menghapus kata Rasulullah, tapi sahabat tidak mau menghapusnya? Enggak. Disinilah di antara faktor yang akhirnya menjadikan mereka atau para ulama yang sepakat dan setuju-setuju saja dalam penambahan kata Sayyidina dalam hal ini, walaupun misalnya Rasulullah SAW mengajarkan tidak ada kata Sayyidina dalam salawat, dalam azan dan seterusnya, maka dalam beberapa waktu, terutama misalnya di luar azan atau di luar salat, ada kata penambahan Sayyidinanya,
ini penambahan yang baik-baik saja, bukan penambahan yang bertentangan dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin jalan tengahnya, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, ya salah seorang ulama yang saya sering dengarkan kajian-kajiannya, walaupun beliau sudah meninggal dunia, kajian YouTube-nya itu lengkap sekali, syarah hikam Athaiyah, kajian tauhidnya, kajian tafsirnya, kajian akidahnya lengkap sekali, kajian sirah nabawiynya juga lengkap sekali. Dan bagi yang bisa berbahasa Arab, mendengarnya langsung dengan bahasa Arab juga pasti akan lebih lagi rasanya. Nah, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, jalan tengahnya adalah kalau memang kepengen menambah kata Sayyidina, kalau di dalam sholat kita cukupkan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tanpa Sayyidina. Tapi kalau di luar sholat silakan menambah dan silakan mengekspresikan diri sebaik-baik mungkin dan sebanyak-banyak mungkin selagi kita menempatkan Rasulullah sebagai Abdullah, selagi kita menempatkan Rasulullah sebagai Abdullah. Itu ini kata kuncinya. Saya kira Pak Ibrahim kita cukupkan dulu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Kita ngobrol lagi setelah ini. Kita berikan hak jamaah untuk sholat sunnah dan seterusnya, beraktivitas sesuai dengan agenda masing-masing. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.